Oke, sekarang kita masuk ke jenis asuransi yang berikutnya, yaitu jenis asuransi jiwa modern. Tadi Anda masih ingat ya, karakteristik dari 3 jenis asuransi tradisional. Nah, sekarang untuk memahami asuransi jiwa modern itu sebetulnya mudah. Karena kenapa asuransi jiwa modern ini diciptakan? Itu untuk mempermudah kita sebagai golongan kelas menengah untuk berinvestasi di pasar atau bursa efek. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda membeli asuransi jiwa modern ini, biasanya dinamakan dengan unit link. Nah, unit link di sini itu sebetulnya gabungan dari asuransi jiwa term life ditambah investasi. Jadi, kita menyerahkan sebagian uang kita untuk sebagai premi, nanti sebagian akan digunakan sebagai asuransi, menjaga proteksi, menjaga kesehatan, kemudian sebagian lagi akan digunakan sebagai investasi oleh perusahaan asuransi tersebut. Jadi sekarang asuransi apakah yang dipakai sebetulnya di dalam asuransi unit link ini? Sebetulnya asuransi jiwa term life. Jadi kalau tadi ingat ya, asuransi jiwa term life itu karakteristiknya seperti apa? Asuransi jiwa term life itu apabila Anda tidak klaim atau Anda survive sampai akhir kontrak, maka preminya hangus. Nah, sekarang kadang-kadang pada saat agen presentasi mengenai asuransi jiwa jenis unit link ini, dia mengatakan uangnya tidak hangus. Memang tidak apabila investasi telah mencukupi untuk membayar asuransi jiwa yang ada di dalam unit link tersebut. Jadi kalau investasinya itu dalam keadaan bagus di tahun itu atau pada saat klien mengambil jenis asuransi ini, maka klien tidak perlu membayarkan premi setelah jangka waktu tertentu. Jadi kadang-kadang asuransi unit link juga bisa memberikan perjanjian bahwa Anda bisa kok bayar 10 tahun saja atau 15 tahun saja, tapi nanti setelah itu Anda akan dibayarkan asuransinya otomatis dari investasi. Nah, sekarang kalau investasinya tidak mencukupi pada tahun itu, maka premi akan kembali ditagih ke klien. Jadi asuransi unit link ini sangat berpengaruh, bukan berpengaruh, tapi sangat terpengaruh dengan kondisi pasar ekonomi di Indonesia. Apabila ekonomi di Indonesia dalam keadaan baik-baik dan indeks harga saham selalu naik dan baik, itu kita bisa lihat bahwa hasil investasinya sangat cukup baik, maka kita juga mendapatkan untung dari asuransi tersebut. Tapi asuransi unit link ini juga berpengaruh apabila kondisi ekonomi sedang menurun gitu. Bisa jadi kita tidak punya nilai tunai sama sekali yang bisa kita raih apabila kita mempunyai asuransi unit link ini. Jadi kenapa asuransi unit link ini diciptakan? Karena sebetulnya untuk mempermudah, ingat ya, untuk memudahkan bagi kita untuk berinvestasi di pasar saham langsung. Jadi kita punya uangnya cuma segitu aja gitu, tapi kita bisa berinvestasi melalui saham-saham yang kita pilih. Nah, sekarang coba kita review dari pertama ya. Yang pertama itu tadi asuransi jiwa tradisional, term life, kemudian asuransi jiwa kedua whole life, yang ketiga asuransi jiwa endowment, dan yang terakhir asuransi jiwa unit link. Semoga informasi yang ada di dalam video ini bisa membantu Anda mengambil keputusan. Oke. Terima kasih.